Nah makin lama ya marah dengan wali itu penting. Penting itu. Nah, anyar. Kan nggak boleh memusuhi wali nggak boleh, membenci nggak boleh. Tapi memarahi itu penting. Kenapa penting? Karena hanya orang yang dicintai yang berhak untuk kita marahi. Jadi tanda kita cinta itu karena cinta. Iya. Kalau belum berani marah sama wali berarti cintanya diragukan. Iya kan itu tuh. Iya, nggak berani kamu. Itu jantungnya dak. Oh ini ilmu berbahaya. Ilmu anyar. Ilmu berbahaya. Jadi suatu ketika itu saya membawa jamaah menghadap Mbah Tim karena Mbah Tim udah mau meninggal kan. Ini saya itu kok dapat feeling Mbah Tim mau meninggal. Jadi jadwalnya saya ajukan 2 bulan dari jadwal semua. Ini jadwalnya madu 2 minggu lagi kita ke Mbah Tim. Nah itu kan jadwalnya yang nabung ya udah nanti dipinjemi uang kan itu. Atau gratis nggak apa-apa. Yang penting jadwalnya maju. Majunya itu 2 bulan itu. Karena Mbah Tim udah mau meninggal saya bilang gitu. Ada orang yang benar-benar tidak disukai Mbah Tim karena alasan spiritual kan wali kan ada alasan. Yeah. Saya tahu, tapi saya harus ngajak orang ini karena kebutuhan syariat saya. Gitu. Orang ini harus saya ajak. Mbah Tim kan nggak suka. Nah begitu habis kalau Mbah Tim ketemu itu kan habis sholat, habis wirid, kemudian hadap ke timur, tamu udah nunggu salaman aja kan. Mbah Tim itu langsung balik kanan langsung. Fuad, sampah kamu bawa ke sini. Aku diem loh. Dalam hati saya marah. Wali ya wali, tapi jangan macam-macam ya. Boleh marah, tapi semua jamaahku harus boleh salaman sama kamu. Nah itu dalam hati. Kalau enggak aku juga bisa marah. Dikira yang bisa marah cuma wali. Orang gila juga bisa marah. Langsung Mbah Tim saat itu ketawa. Gitu. Fuad semua boleh salaman, boleh. Enggak usah marah. Nah, enggak usah marah. Yang marah Tim Yati, yang wali. Kamu itu apa enggak boleh, enggak usah marah. Semua salaman boleh. Nah, ini salaman. Ya salaman. Ya. Ya Allah. Aku bilang sama Mbah Tim dalam hati, soalnya ini yang ikut saya itu cuma bayar. Apa kata dunia? Aku ya bisa marah no. Kalau jamaah aku nggak bisa salaman gimana? Reputasiku hancur dong. Tapi kerentek hati nih. Iya, kerentek hati. Langsung Mbah Tim itu ketawa langsung. Ya Fuad semua boleh salaman. Salaman satu-satu. Nanti Fuad marah nanti. Ya. Yang marah akhirnya hati aja wali. Kamu itu ngapain ikut-ikutan marah? Aku tetap gini. Setelah selesai udah salaman. Nah, terima kasih Mbah. Garetek. Betul garetek. Dikira yang bisa marah cuma wali. Mbah Tim itu alasannya gitu. Kalau marah itu alasan spiritual. Dan di tempat Mbah Tim itu, kalau menyebut Sayyid, Habib atau Syarifah, langsung Mbah Tim marah. Nggak boleh ada Syarifah, nggak boleh ada Habib. Emang cuma lo aja yang Habib, gue enggak. Kan gitu kan? Kalau Habib bisa dulu, gue juga Habib kan gitu toh. Jadi kamu jangan pakai Habib di depan gue kan gitu toh. Itu gitu. Saya sering menceritakan adegan yang paling mendebarkan ketika saya menghadap Abu Yai. Iya, mendebar. Iya benar. Ada seorang kiai pakai serban. Jadi datang itu maghrib, ikut salat jamaah itu kira-kira 8 atau 10 bis sama pengikutnya. Aku itu mengira ini wali besar. Kan itu waktu itu masih muda kan. Ikut jamaah salat subuh, salat maghrib, salat isya. Kemudian Mbah Tim nggak mau menerima tamu habis subuh. Akhirnya itu. Nah ini sampai jamaah itu kan di luar itu karena musolanya kan kecil kan Mbah Tim. Di luar semua ada cuma berapa gitu yang penting-penting. Di depan saya itu di paling belakangan urutannya itu karena udah dipesan sama istrinya Mbah Tim, besok kamu pagi ketemu terakhir, tamu salaman terakhir. Kan itu. Di depan saya itu rombongan rumah suami, istri dan 2 anak. Itu sama sekali tidak mengenal syariat. Istrinya pakai jin, pakai kaos, anaknya juga gitu. Saya kan di belakang anak perempuannya. Saya itu dia celana dalam isi anaknya itu. Jadi kaosnya itu gini. Terus istrinya itu maunya pakai jilbab. Nomor warna. Abang bawa.
Istrinya itu maunya pakai jilbab, kan nggak ngerti itu cuma anu itu loh, kain apa itu, sapu tangan ditaliin. Selendang gitu. Iya, ditaliin gini. Nah, ketika itu kan di depannya kan ini kiai yang hebat itu. Begitu kiai itu mendekat jarak ya sekitar sini sama anu menjenengan gitu terus. Langsung Mbah Tim, pergi kamu, pergi kamu, pergi, jangan dekat aku, pergi kan gitu. Kalau Mbah Tim teriak kayak gitu kan semua itu, iya toh, bumi aja berguncang kan gitu tuh. Makanya Mbah Tim itu kan diem terus tau masalahnya itu. Enggak usah ngomong apa-apa aja dah, haibahnya itu udah mengerikan kan itu. Wah itu saya itu gini kok, biasa bergurau dengan wali, mengejek wali aja bisa begini. Nggak, apalagi di depan saya ini rombongan ini orang Jakarta ini, celananya aja bergerak-gerak. Nah, orang ini kan pergi. Mbah Tim itu begitu ini keluar dari musola, langsung wajahnya cerah banget. Cerah sekali itu. Iya Kak, iya kamu dari Jakarta kan. Jadi begitu lembut, begitu halus gitu. Maju ke sini, iya. Aku udah nunggu kamu, udah sini. Salaman, terus dipeluk, dicium-cium, itu ditanyain, ini istri ya? Iya, baru satu ya. Ini satu aja cukup. Ini anak, kan begitu. Padahal jarang sekali Abu ya. Tenggulo. Istri kan baru satu. Enak. Nah itu aku kan kaget toh. Bayanganku ini nanti yang diremuk sama Mbah Tim. Ternyata disayang-sayang. Mbah Tim itu kan nggak pernah bicara kalau salaman ya, udah gitu. Salaman udah. Kalau disuruh gini pasti orang langsung berlalu kan. Karena ribuan orang harus salam. Ini ditanya pekerjaannya apa, istrinya, sekolah di mana, lama gitu. Yang tanpa syariat sama sekali itu. Wong nih tenan. Iya. Makanya Mbah Tim yang dilihat hatinya. Bayangan saya kan harusnya dimulaikan yang pakai kiai, yang pakai serban, yang santrinya itu berapa bis itu kan gitu. Marhaban kan gitu. Ya Habibi kan itu. Assalamualaikum ya Rasulullah kan gitu harusnya. Oh enggak, ini diusir. Ini yang nggak ngerti syariat, nggak ngerti apa-apa disayang-sayang itu loh. Ya. Wah, ini berarti aku terus ndredeg saya juga hilang toh. Wah, berarti Mbah Tim friend. Dan waktu itu Abuya itu bilang, Fuad, lihat apa yang aku lakukan. Cuma itu aja. Fuad, kamu lihat apa yang aku lakukan. Lihat kan? Inggih ya, udah gitu. Nah gitu. Jadi Mbah Tim itu yang dilihat hatinya benar. Nah, Kulo sien saya ketika dulu guru kumpul nerima nikah Ardilan itu, ketika kulo sowan itu, sempat kulo berpikir-pikir, nikah Ardilan ditompo dianggap anak, tipe anak. Ya opo, waktu itu ketika Ajeng sowan itu sempat bertanya, kenapa Lek Yesus ngajak sowan dengan beliau? Saya waktu itu sama sekali tidak paham, tidak kenal, cuma tahu kalau keadilan berikut dan sebagainya. Ya, mungkin loh, kok nikah keadilan tipe anak dan nyambung saat ini. Iya. Jadi bahasa wali itu adalah bahasa hati kan. Jadi enggak, saya itu bilang sama Pak Wan karena Pak Wan kan pemarah. Sama seperti saya nih. Suka berantem sama orang kan itu. Saya bilang sama Pak Wan, kamu itu kalau marah jangan dengan orang itu. Kecuali kamu nganggap itu saudaramu, itu mukhalidmu baru berhak kamu marahi, kamu ajak bertengkar. Gitu loh, bertengkar itu ada haknya. Kita bertengkar dengan teman. Kalau orang ya, masa kita bertengkar dengan kambing, dengan sapi, dengan batu, kan nggak pantas. Ya gitu loh. Nah itu makanya itu dalam bahasa apa itu pergaulan itu kalau saya memangnya begitu. Saya itu memarahi yang saya marahi wali. Buat apa marah sama orang? Nggak ada gunanya. Saya memarahi wali, walinya ketawa. Emang kamu pemarah kan gitu. Gimana ilmunya supaya nggak marah? Kasih dong. Kalau nggak tak marahi lagi. Ngono mangki. Tapi itu butuh keberanian itu. Ini jembatan yang penuh resiko nih. Oh iya. Oh memang mengerikan. Loh saya nggak ada yang saya pertaruhkan kok. Saya nggak pernah bertaruh apapun. Saya selalu husnudon. Kalau ada wali saya marahi kok dia sakit hati, batal walinya. Aku mau marah sama aku, misalnya Mbah Tim bilang gitu. Lah kamu kan wali. Tolak ukurnya ngoten. Iya.
Wali nggak mungkin. Apa dikira orang yang memusuhi guru sekumpul itu dibenci guru sekumpul? Nggak bisa, guru sekumpul benci itu nggak bisa. Oh, ada doanya guru sekumpul. Ya Allah, orang-orang yang memusuhiku kan itu di dunia nggak bisa ketemu, di akhirat ketemukanlah, masukkan mereka surga. Gitu. Perkara sama Allah itu tetap dimasukkan neraka kan urusan Allah. Guru sekumpul nggak bisa gitu itu. Makanya aku sering itu membantah wali segala macam. Loh, Bunyainur di sini kan wali itu. Siapa yang meragukan Bunyainur itu bukan wali? Oh, sahibnya Gusme, wali tingkat tinggi, gurunya cuma satu. Nabi Khidir saja, nggak pernah ada guru yang lain. Ngaji Iqra saja sama guru Nabi Khidir. Iya, ngaji alif bata sajim kok itu sama Nabi Khidir. Sanatnya semua Nabi Khidir. Ngapal ke Quran apalagi, baca kitab apalagi, memahami kitab semuanya Nabi Khidir. Nggak ada guru yang lain. Itu aja Pak. Di sini kan ulun godain ketawa macam-macam. Ini mau tak belikan celana jin. Lo Bunyainur kan udah biasa ya begini ya Bunyainur kan. Kalau sama saya gimana kabarnya wali? Kan gitu toh, enak toh. Oh, kamu orang gila loh, iya kan? Engkau kan juga gila. Sama tos. Kan itu dah. Enak. Tajak bertengkar Bunyainur. Kemarin tajak bertengkar. Yang pantas saja bertengkar Bunyainur, ngapain ngajak bertengkar Pak Wan? Gak ada apa-apanya. Gak level. Gak level. Pengasar terus nunggu pagi aku mau pulang terus nunggu dulu ini makannya tinggal goreng telur gitu pagi pulang aja pulang saya dulu aduh ini antara suami dan Bunyainur juga wali ini suami saya yang nomor satu taat suami saya ini ketahui aja tapi saya di sini bosan marah-marah kan. Oh, Pak Kiai nggak mau makan, biarin aja. Berarti kan nama saya ada di hati Bunyainur. Iku sing ngali. Aku nggak akan ngajak bertengkar kecuali orang itu aku cintai kan gitu. Makin cintanya makin tinggi, makin sering ajak bertengkar kan itu. Terus kemarin ulang tahun kan Bunyainur tuh, saya akhirnya nggak bisa ikut pakai salam saja sama Bunyainur, salam cinta, salam kangen dan salam cinta. Sampaikan Bunyainur tak perlu gini, Bunyainur dapat salam dari Pak Kiai Fuad, salam cinta dan salam kangen. Saya itu, oh iya, nanti kamu ngisi pengajian ya. Titipi salami langsung suruh ngisi pengajian. Padahal di situ banyak kiai. Oh, dia itu alibata aja nggak tahu. Gara-gara salam cinta aja. Enggak, tapi ini memang harus hati-hati kayak gitu. Kalau nggak bisa meleburkan diri, jangan. Aku mulai khawatir. Kula mulai mau meneng niku gerah. Iki nek sampai angel dipahami wong gubrak. Karena yang dilakukan beliau itu seringkali disampaikan guru sekumpul dalam qasidah. Sakartu bi khamril hawa wal gharam. Dadi wong mabuk karena cinta. Orang yang gila karena cinta. Ya, kalau kita kan gila beneran. Kalau beliau kan gilanya kan Ya beneran. gilanya karena cinta. Ya iya beneran karena cinta. Jadi kalau mulai gede-gede iki uang ya. Dibanding sitasan dideklarisin. Nah, istri itu kan nggak punya tradisi pesantren sama sekali, enggak. Kadang-kadang pakai rok, kadang-kadang pakai jin. Kalau menghadap Bunyai itu tak suruh udah pakai jin aja kamu. Kalau Bunyai itu lihat tamu pakai rok, pakai kain, udah biasa. Pakai jin itu luar biasa, pasti diperhatikan kamu. Kan itu kan aneh. Kalau perlu Bunyainya itu kasih hadiah celana jin. Ajak main macam-macam. Bunyainur sekarang modis. Ya toh beli kain ini kemana itu yang ngajari buruk-buruk itu saya. Tapi
Tapi di pesantren kan memang ada itu Khalif Tu'raf. Iya. Mileneo bakal dikenal. Ya. Ya Allah. Nah letaknya itu kan sebenarnya bukan pakai sarung atau jin. Letaknya itu apakah ada kegilaan atau tidak. Kan gitu Pak, gitu aja. Kalau nggak bisa gila, jangan pura-pura gila. Pasti Bisa gila beneran. ditangkap polisi masalahnya. Kalau gila beneran aja nggak apa-apa. Bisa gila beneran itu. Ya Allah. Iya. Saya itu nggak pernah, saya itu bikin salah apapun misalnya, saya menjahati Pak Wan 10 kali mungkin Pak Wan jadi marah. Tapi saya menjahati guru sekumpul 1000 kali, makin guru sekumpul ketawa sama saya. Gitu loh. Tapi ini kan agak susah ini. Antara durhaka apa cinta nggak bisa dibedakan kan. Maka kalau jadi orang gila itu nggak masalah, durhaka pun nggak dihitung dosa. Kan itu tuh. Angel loh. Bapak sambil pidato. Oh ya, silakan ya sebentar. Saudutan ya. Itu jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Klarifikasi ini yang menjadi ujung tombak pembicaraan. Jadi segila apapun beliau, tapi karena pakai bahasa mahabbah, ya wusul. Nah, kalau kita mau niru, sementara kita tidak bisa memilah antara gila beneran dengan gila karena cinta, ya repot. Tapi gini gugus, singitan nggih pun teman-teman lah. Dengan ajengi singitan pun teman-teman. Lagi urung apa-apa ini. Tensinya mau naik ini. Ya Allah. Aduh. Saya itu lebih suka dikenal sebagai artis daripada sebagai kiai. Gitu loh. Kalau dikenal sebagai udah bosen lah, udah banyak, udah zaman dulu lah. Tapi kalau dikenal sebagai artis tuh sampai hari ini masih berjuang. Tetap aja di mana-mana dipanggil kiai gitu. Apa Gus? Aku ki artis. Allah. Tapi ya Intan Berlian masih di Comberan, Intan Berlian ini. Dan kiai-kiai itu sempat protes juga. Bu anu Pak Kiai, jangan nyanyi, jangan jadel-jadel gitu. Jamaahnya gimana? Habis pakai serban mimpin nasi tiba-tiba terus jadel-jadel. Kan pernah kita habis majelis maulid itu di sini selesai copot serban langsung jadel kan. Itu gimana santrinya? Nanti bingung ya. Memang saya buat bingung. Salah sendiri ya ikut saya. Nanti kekiaiannya ngabar kan gitu tuh. Kiai ngabar, paham ya Gus? Ngabar tahu ya? Karismanya hilang. Lawang saya itu nggak punya karisma kok hilang gimana? Sejak kapan saya punya karisma kok kehilangan karisma? Gojekan saya begitu. Udah gini aja Pak Kiai ya. Tolong sampaikan ke teman-teman Kiai di sini. Kalau Kiai pinter itu dukung saya nyanyi. Kalau melawan saya menyanyi itu namanya masih bodoh. Amatiran gitu. Udah gitu aja ya. Angel diterangke masalah itu. Dan makanya yang ikut saya itu termasuk Yusuf Barang itu saya heran juga loh, kok mau gitu loh. Lu kok mau itu gimana sih aku? Nah, itu dulu Yusuf belum ada ya. Saya habis majelis maulid langsung udah ditungguan. Ini setengah jam lagi Pak Kiai harus manggung loh. Iya gitu. Ya manggung saya, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kan heran tuh itu. Saya itu kan heran kok mau ikut saya gitu. Lalu saya gini. Makanya supaya lebih mudah ikut itu tak kasih oh iya ini kan secara batin sejak dulu kita kan semata-mata gitu berkah guru sekumpul, makanya sekarang lah secara syariat dituliskan berkah guru sekumpul supaya yang ikut sini itu kalau ditanya kok kamu mau ikut, enggak aku ikut guru sekumpul kan enak jawabannya kan itu tuh. Saya bosan diikuti orang soalnya. Udah ikut guru sekumpul aja yang pasti-pasti kan itu. Kira-kira ya gitu sob, supaya kamu nggak kaget. Tapi Kiai Wau niku nggih skak ster tenan. Gimana? Kiai tadi itu ya skak ster tenan. Artinya setelah dapat salam nang kiai-kiai ini kudune nek kiai sing alim kudune dukung aku. Berarti nek gak dukung aku berarti kiai amatiran. Itu skak ster. Iya. Naik bilang sama teman-teman kiai, saudara-saudara kiai, kalau dengan kata-kata saya tersinggung berarti bukan kiai. Kiai kok tersinggung? Nah, iya. Nanti kan otomatis serba salah.
yang nyuruh saya dipanggil kiai yo sopo. Saya bilang gitu toh. Wah aku ki kepeksa dadi kiai iki piye toh. Pengen kuwi dadi artis kok dadi kiai ngene ya sing salah Gusti Allah. Nah itu ada sejarahnya Gus masalahnya itu. Bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Ya bapaknya NU kabeh lah. Kalau Gus Dur kan Muhammadiyah itu kan NU baru. Kalau saya bilang, iya kan itu tuh. Nah itu menikahi ibu saya. Ibu saya itu kan anak seorang kiai, anak yatim dinikahi bapak. Karena dalam hati bapak itu pengen punya anak kiai kan gitu. Nah ketika menikah kan karena ibu saya itu saudaranya Mbah Tim, nah, sama ibu kan diajak menghadap Mbah Tim Wali kan gitu. Nah sama Mbah Tim itu kan dibilang kamu itu aneh nikahi ini Muyasara ibu saya. Kamu itu orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai itu gimana? Sambil ketawa gitu Mbah Tim. Bapak saya padahal nggak bilang siapapun. Terus Mbah Tim itu bilang, ini istrimu hamil kamu tahu belum? Belum Mbah. Iya ini hamil kan pikiran bapak ini, nah ini jadi kiai nih. Ini anaknya perempuan. Nah itu, bapak kan kecewa lagi tuh. Ya kamu kok terus sedih gitu. Yang kedua nanti anakmu laki-laki. Anakmu laki-laki ya cuma satu itu. Yang kedua itu kasih nama Fuad ya. Itu dia nanti jadi kiai. Nanti yang mimpin sing salah Batin. Ya itu Batin. Makanya aku marah sama Batin. Ngapa tambah? Dan Mbah Tim itu tertib banget. Nanti kalau si anakmu yang kedua kasih nama Fuad di depannya, belakangnya kamu tambah apa-apa. Muhammadiyah sukanya kasih nama kan aneh-aneh, tambahin boleh. Tapi nanti apa itu kalau apa itu di Banjar itu apa namanya itu kalau tasmiyahnya yang mimpin harus Uhid Ki Abdul Muhid gitu. Karena dia nanti yang ngajari si Fuad jadi kiai. Saya cuma tinggal stempel aja nanti, gitu. Dan itu terjadi. Artinya jenengan masih agak gelem diceluk kiai nggih. Dan sejak kecil itu guru-guru saya manggil saya itu kiai. Nah, Dia kan gila toh. Dan waktu itu saya nggak mau. Bayangan saya kiai itu apa hebatnya? jadi kiai bojone siji percuma. Iya. Di samping itu bayangan saya gini loh, kiai itu yang namanya kiai waktu itu ya personifikasi kiai dalam diri saya itu orang tua, ngerokoknya linteng, batuk-batuk, seramutu lah. Kan gitu. Makanya saya nggak mau jadi kiai kan itu. Sampai saya ketemu Kiai Hamam, ketemu Gus Dur, kiai itu ternyata lebih keren dari apapun ya. Itu baru. Kalau begini ya saya pertimbangkan ulang. Negosiasi ulang. Ternyata bisa keren juga kan itu. Nah itu makanya ya saya itu terpaksa jadi kiai itu. Terpaksa jadi kiai. Iya. Makanya heran aku ada santri-santri kok cita-citanya jadi kiai. Kita yang jadi aja terpaksa. Iya benar. Nah itu yang menjadi sebab saya itu memberontak. Saya menjadi ateis, saya menjadi Katolik, saya menjadi Hindu karena saya tidak mau jadi kiai. Tujuan akhir saya itu supaya gagal takdir saya. Kalau nanti mengalami masalah seperti itu. Iya. Tapi semakin saya lari, ternyata itu semakin memperkuat takdir saya. Makanya ya kalau sekarang nggak ada yang ngaku kiai, alhamdulillah. Lah wong saya itu terpaksa. Gimana sih? Lah, makanya saya memahami kekiaian itu adalah tugas. Itu adalah tugas, bukan status. Bukan status. Jadi ya Nabi itu kan tugas, bukan status. Ya loh. Ini tugas. Jadi ya Gak bisa digoleki. Gak usah digoleki. Ya ada sih kita berkarir supaya jadi dipilih jadi. Kan nggak bisa dicita-citakan. Betul. Bahkan anaknya kiai pun belum tentu jadi kiai. Betul. Tapi karena jenengan mesti stempel wali. Nah iya jane mungkin Tuhan itu nggak enak juga. Kalau iki fuane rata dadi wali iki masalahnya si Abi Yatim Yati iki waliku iki udah udah ngomong kan gitu. Mungkin Tuhan juga terpaksa. Iki mulai wedi. Barusan denger nggih? Perutnya kelepasannya barusan kedengaran ya. Iku nek kepada langsung kafir lah. Itu murka Tuhan loh. Tuhan itu kok tukang murka sih. Tuhan itu maha guyon. Nah, ini humor ya. Jangan diambil
Kalau kamu belum akrab janganlah. Bisa tersinggung. Nggih, keakraban dengan Tuhan itu Masya Allah. Kalau wonten, saya ada teman ngopi, dia ateis. Sampai akhirnya kemudian dia mau belajar sholat, mau belajar apa. Putranya yang Islam, bapak kaji. Terus ketika saya tanya itu, jawabannya, saya ateis itu kan takdir Gus. Saya tidak percaya Tuhan, ini juga takdir Tuhan. Jadi saya kan hanya menjalankan takdir. Jadi kalau saya seandainya disiksa Tuhan, ya berarti Tuhan merusak takdirnya sendiri. Tapi saya tidak percaya kalau Tuhan nanti nyiksa saya, karena saya hanya menjalankan takdir Tuhan. Dan kalau sekarang saya belajar sholat pun, ya itu karena takdirnya Tuhan. Saya hanya menjalankan takdirnya Tuhan. Tapi ini keakraban saya dengan Tuhan. Kalau ketika ngrungokno ngoten niku ngapun. Iki arek iki nun saya cara kasarane gak tau ngaji, gak ngerti apa. Tapi kok justru ungkapannya itu koyok-koyok luwih akrab nang pangeran daripada sing wis gumbul kali. Terkadang ya pintu hidayah itu bisa lewat siapa saja. Kalau Pram itu kan begini, ketika ditanya tentang ateisme itu, Pram itu jawabnya begini, bisa jadi orang yang mengaku beragama itu lebih sedikit mengingat Tuhan daripada orang ateis. Karena sibuk dengan agama. Iya, karena orang ateis itu ingat Tuhan terus, mencari terus toh, meskipun nggak ketemu. Tuhan itu ada apa enggak kan dipikir terus malah gitu. Kan berarti ingat, meskipun nggak ketemu. Gitu toh. Yang sudah beragama merasa sudah menemukan. Tidak ketemu ya, jadi nggak pernah ingat lagi. Allah. Ya kadang-kadang kan keterbatasan ya kita itu orang tidur kok mau memahami orang jaga ya nggak bisa kan. Ya bingung kan itu ya gimana surga itu begini ya itu kan ya gambaran toh. Bagaimana kita itu mau memahami akhirat kita belum pernah lihat. Kita itu tidur, akhirat itu jaga lah gimana. Jarak antara tidur dan jaga itu kan sangat jauh kan. Di alam tidur itu saya selalu kalau di Jawa itu ke perempuan mimpi digigit ular itu artinya mau dinikahi orang. Mimpi digigit ular di alam jaga itu dinikahi orang. Waduh banget kan. Nah dunia dan akhirat itu kan seperti alam jaga dan alam tidur. Bagaimana gitu? Angel. Iya, makanya rasa dipikir. Ya Allah. Orang maksiat itu bisa jadi orang yang husnudzon banget sama Allah. Orang yang banyak maksiat bisa jadi adalah orang yang sangat husnudzon sama Allah. Bisa jadi, itu belum tentu loh. Nah itu tuh, asalkan dia tidak usah nuruti bahaya dosa itu kan sebenarnya menjadi argumentasi dan justifikasi setan untuk membuat kita putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Iya. Jadi kok kamu berani sekali bermaksiat kepada Tuhan, aku prasangka baik sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Bisa begitu juga. Tapi itu kan nggak bisa dibikin-bikin. Harus ada kejujuran hati kita. Kalau kita itu masih maksiat juga jantung kita deg-deg ya jangan. Kata Nabi dosa itu di sini kan, bikin deg-degan itu kan gitu tuh. Makanya kalau kita lihat orang maksiat itu ya biarin aja. Bisa jadi dia lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Dia lebih husnudzon bisa juga. Nah kata kuncinya kan tetap cinta kalau saya itu butuh keakraban. Iya. Saya kan selalu bilang sama teman-teman itu ya mungkin dunia penyanyi, dunia macam-macam itu ya dunia sar. Aku lebih suka kamu mencintai guru sekumpul, mencintai kiai-kiai. Meskipun kamu nggak sholat, meskipun kamu tukang minum, daripada kamu ahli tahajud tapi kamu tidak ada cinta dengan para kiai. Karena tahajudmu itu nggak ada gunanya, tapi cintamu itu ada gunanya. Betul. Iya, cinta itu ya ibadah hati. Ibadah hati itu bilangan pahalanya nggak bisa dihitung. Selagi dia ada cinta kan setiap detik berarti tambah pahalanya. Nah, sholat kan terbatas dan itu ibadah zahir. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Iya. Gimana? Uhibbus sholihina
walastu fi bid'atihim. Saya itu mencintai orang-orang soleh meskipun saya tidak bisa meniru mereka. Tapi kalau dibalik lagi kan tanda cinta kan berusaha meniru. Ini dah. Cuma imita apa jenis langkah meniru seorang pecinta itu di luar kesadaran dia. Itu bawah sadar dia. Itu lebih dalam lagi. Yang menggerakkan kan cinta itu. Intuisi. Iya. Seorang pecinta itu berusaha meniru yang dicintai tanpa dia sadari, tanpa si pecinta itu merasa telah meniru. Itu tarakat mahabbah itu di situ. Kenapa almarhum Ahab ya karena begitu. Karena kalau Ibnu Atha kan ibadah yang diterima itu yang tidak terasa kan. Dia melakukan tapi dia tidak pernah merasa melakukan. Betul. Betul. Nek wis rumah usah nglakoni malah Iya. rusak. Dan biasanya tidak merasa memang benar-benar tidak melakukan. Muter aja.